Berikut ini adalah cara untuk memperbaiki Galaxy Note. Sebelumnya yang terjadi pada HP Galaxy Note saya adalah retak pada bagian layar. Untuk itu yang saya lakukan pertama adalah mencopot layar dengan pisau. Usahakan bisa mendapatkan pisau plastik, jangan pisau besi seperti ini, akibatnya akan baret-baret seperti bisa terlihat mungkin. Nah, kurang baik. Kemudian setelah selesai, yang dibutuhkan untuk replacement ini adalah layar baru, kemudian lem dapat dari eBay, terus ini juga ini kabel untuk ininya buat key di bawah, karena ketika saya berusaha mencopot layar pertama kali itu tidak sengaja kabelnya terputus di sini, jadi saya harus cari replacementnya, dapat dari eBay juga. Oke, pertama kita mulai dengan buka mur di bagian bawah sini. Keluarkan satu-satu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mur di bagian belakang yang harus, ada 9 mur di bagian belakang yang harus kita copot satu persatu. Kurang cakep ini. Kemudian kita buka pelindung aluminium bagian pinggir sini. Kita bisa bantu pakai cutter. Kita copot bagian semuanya dengan hati-hati sampai atasnya, kemudian ya terpisah. Nah, kita lihat bagian belakang dari Galaxy Note. Oke, sip one, matiin one. Langkah selanjutnya adalah kita membuka 3 mur di bagian bawah ini. Ini adalah untuk mengganti bagian USB kabel dan juga bagian keyboard bawah. Kita copot dulu. Kemudian kita copot. Kok keangkat begini ya? Ya, cepat. Dan tepat seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melepas semua kabel yang nempel dengan motherboard. Kita bisa mulai dari sini. Kita angkat dengan hati-hati dengan obeng. Ya, sudah terlepas.
Kemudian kita angkat bagian ini, kita pisahkan. Oke, juga ini adalah bagian dengan keyboard, pisahkan, kita pisah. Kemudian ada kabel di sini juga, copot. Satu kabel besar di sini. Kemudian satu lagi di sini, bagian atas. Ini banyak terkait dengan kamera juga ya. Ya. Dan ini diangkat. Oke. Ya. Kita lihat semuanya sudah terlepas. Kita bisa angkat setelah kita membuka obeng di bagian, dua obeng di bagian sisi ini dan sisi ini. Kita buka satu-satu. Semua, terus kita angkat PCB-nya. Ya, pindahkan. Ini ada kabel, kita bisa pindahkan juga di sini. Kemudian kita bisa cabut bagian ini untuk mengganti USB. Ya. Nah, ini untuk ganti dengan USB baru. Kemudian kita ada bagian ini yang akan kita ganti, keyboard. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, ini bagian yang terputus. Pisahkan. Kemudian copot dengan hati-hati. Stop. Langkah selanjutnya, kita copot bagian home button. Kita lakukan dari belakang dengan melepas sisi ini.
Ya, kita lepaskan. Ini juga. Nah, sudah copot hambatan. Lalu kita bersihkan yang bagian keyboard yang rusak dengan hati-hati. Ya, selesai. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Kita punya yang baru di sini. Kemudian kita masukkan tempat bagian samping. Supaya melekat, kita harus copot bagian hijaunya. Nanti adalah perekat. Ingat, dia sangat halus, kita lakukan dengan sangat hati-hati. Untuk memasukkan tombol hambatan ini, penggunaan pinset akan sangat membantu karena ukuran yang sangat-sangat kecil. Nah, oke. Kemudian di belakang kita ikat, tekan sampai dia nempel ya. Ada baiknya kita berikan double tap bagian sini supaya dia merekat. Kita potong kecil-kecil.
kita pasang lagi bagian untuk menyambung dengan USB. Kemudian setelah terekat kembali dengan kuat, kita letakkan juga motherboard. Sebelumnya jangan lupa untuk meletakkan di bawahnya kabel penghubung. Setelah kita letakkan motherboard, kita kencangkan kembali yang sebelumnya kita renggangkan. Bagian ini ada 3 buah untuk kamera. Letakkan kamera dengan hati-hati. Oke, jangan lupa dikencangkan juga murnya. Ada 2 mur tadi yang kita lepaskan untuk melepaskan motherboard. Kita gunakan lagi 2 mur kembali, kita pasang pada tempatnya semula. Kemudian untuk bagian USB ada 3 mur putih, kita juga harus kencangkan nanti. Selanjutnya kita beri sisi-sisi dengan double tap, sisi atas dan sisi bawah. Setelah beri double tap, kita copot. Langkah selanjutnya dengan memberikan lem pada layar. Untuk itu kita buka lem yang telah kita dapat. Lemnya lem Loka UV glue. Dia nanti ketika digunakan harus direkatkan dengan bantuan sinar matahari atau lampu sinar UV. Kita lihat seperti ini. Kemudian letakkan dengan hati-hati.
Mas nggak coba restart lagi? Oh, di restart udah. Dia nyala sebentar, terus responnya hilang habis itu. Bisa touchscreen cuma disentuh cuma sebentar doang, habis itu dia nggak ngerespon lagi. 2 kali dicobain kayak gitu. Mungkin aja dia butuh emang lemnya buat penghantarnya mungkin. Pas Mas cobain tuh Mas pasang itunya, Apa tuh? kacanya atau enggak? Iya, pakai kaca, Kalau nggak pakai kaca jalan normal. jalan normal. So, berarti emang butuh pengantarnya kayaknya. Soalnya banyak sentuhan kayaknya kalau pasang itu tuh. Nah, setelah selesai dilem, kita panaskan di terik matahari. Sebenarnya ini adalah lem ultraviolet. Jadi kalau kita tidak punya lampu ultraviolet, kita bisa gunakan sinar matahari karena juga mengandung ultraviolet. Tapi butuh waktu lebih lama. Kalau kita pakai lampu, mungkin cukup 5 menit. Kalau kita menggunakan sinar matahari, kita jemur selama kurang lebih setengah jam.